Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera walafiat. Hari ini saya mau sedikit sharing dan berbagi, terutama mungkin buat customer ataupun rekan-rekan yang saat ini sedang membuat rumah baru. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, ini saya bikin video edukasi ini dan kebetulan ini ada satu project baru di Jakarta Barat, kolam koi natural, landscape dan lain-lain. Biasanya ini kita berbicara yang umum dulu ya Val ya. Untuk sebuah rumah baru itu ada yang namanya tim arsitek, tim desain dan tim sipilnya. Tapi sekali lagi kalau kolam koi saya tekankan bukan karena Blaze Koi ini dealer ikan koi. Kolam koi atau untuk ikan koi itu adalah salah satu jenis ikan air tawar yang paling rewel, paling sensitif. Dan cilakanya Val, ikan makin mahal makin rewel. Ngerti nggak maksud saya? Kalau teman-teman mau ikan yang murah, ikan sortiran, ikan di pasar itu kuat-kuat. Contohnya di Semarang tuh Mangking tuh. Airnya kayak sungai coklat, koinya kayak tawuran, dikasih makan nasi putih lah, kasih makan ikan goreng lah, tulang ayam cemplung-cemplung ke kolam semua aman gitu loh. Karena memang ya mungkin nggak tahu kenapa ya ikan koi yang murah itu yang sudah terbiasa dengan habitat dan ekosistem yang ala kadarnya, itu memang secara tahan banding dan lain-lainnya itu lebih kuat, tapi kan nggak enak dilihat mata, ngerti nggak Val? Yeah. Kita kan mau menikmatin di rumah ya, apalagi kalau rumahnya desainnya udah keren, budget bangun rumahnya udah miliar bahkan sampai puluhan miliar, interiornya sudah keren, alangkah disayangkannya kalau kolam koinya, landscape-nya, tamannya ternyata jadinya ala kadarnya. Ya, nah jadi saran saya sekali lagi untuk baik teman-teman kontraktor, customer yang sedang bikin rumah, tidak harus dengan Blaze, tapi saran saya untuk konsepnya kolam koinya, desainnya, sistemnya, filtrasinya, layoutnya, itu serahkan kepada yang memang sudah expert di bidangnya, gitu loh. Karena menurut saya sih kalau sebetulnya untuk beliau-beliau ini, harga itu sudah bukan menjadi concern teman-teman. Yang penting secara kualitas kita harga juga wajar, normal, mengikuti spek kualitas. Saya yakin beliau semua rata-rata juga bisa mengerti dan memaklumi. Nah, balik lagi ke proyek yang di Jakarta ini, sebetulnya kita udah dipanggil nih dari tahun kemarin, Val. Masih lahannya waktu itu masih belum apa-apa, sampai sekarang kondisi bangunan terakhir sudah 50%. Kita udah mulai pekerjaan penggalian, layout dan landscape. Nah, intinya beliau tuh udah ngomong ke saya bahwa memang kepengen kolam koinya ini bukan hanya desainnya yang keren, bukan hanya landscape-nya atau tamannya yang keren, tapi kepengen dengan speed filtrasi yang isi maintain tentu saja, ikan koinya bisa growth yang dengan maksimal dan optimal, dan beliau juga udah ngomong nanti ikan koinya nggak kepengen yang asal-asal koi atau sortiran atau koi murah-murah, nggak mau, dengan kualitas dan dengan budget tertentu. Nah makanya saya bilang dari awal kita mesti konsep, kita mesti hitung semua secara areanya ini idealnya kolam tuh di mana, filter itu di mana, layoutnya bagaimana. Jadi teman-teman bisa lihat kita jujur beliau ini orangnya sangat-sangat enak sekali. Tidak pernah ngejar-ngejar saya, tidak pernah kasih deadline misalkan, Pak ini saya udah tanda jadi, desainnya harus segera jadi ya, enggak, saya ngomong, Pak saya minta waktu minimal seminggu ya, tapi kalau bisa lebih cepat ya seperti tadi Val, kita konsep dulu, kita sketch gambar tangan dulu, kita cari inspirasi, saya cari ide, kemudian setelah itu saya konsultasi dengan tim leader, kadang konsultasi dengan tim Blaze Channel juga, ini kalau seperti ini diginiin oke nggak ya, oh ini apa ada tambahan ornamen apa ya, air terjunnya mau seberapa tinggi ya, temanya apa ya, itu bener-bener Blaze ini sangat memikirkan sekali. Bukan tipenya saya, apalagi tim Blaze itu dengan dapat project terus ya yang penting kolam jadi, desain ala kadarnya, yang penting gas biar projectnya cepat selesai. Waduh, itu kalau saya mending nggak kerja sih, karena saya terus terang cuman punya prinsip di customer ini pun kita selalu saya ajarkan ke tim, anggap kita ini sedang membuat sesuatu karya yang indah di rumah sendiri. Jadi harus berikan yang terbaik, berikan yang maksimal supaya customer pun happy, dan otomatis kalau customer happy, puas dan lain-lain ya imbas positifnya juga kita dapatin ke kita. Intinya kolam koi utamanya ini cukup panjang Val, jadi cukup memanjang ya konsepnya ya, lebarnya bersih kolamnya itu 2 meter, sebetulnya 2 meter lebih, tapi saya jelaskan ke beliau untuk pasangan cor sipil, cor betonnya, pasangan batu alamnya dan segala macam itu juga memakan space, tapi yang area space yang ada deckingnya kayu itu nantinya jadi seperti kayak teras aja Val. Filternya nanti kita rubah ya, revisinya belum saya buat, tapi intinya kenapa nggak batunya full keliling, sekali lagi karena lebarnya terbatas. Teman-teman sekali lagi, untuk sebuah kolam koi ini tolong digarisbawahi ya, lebar minimal ya untuk kolam koi itu sebetulnya idealnya 3 meter.
Minimal, sekali lagi kalau memang mau hasilnya yang maksimal ya, baik tema minimalis ataupun natural. Panjang minimal itu 6 sampai 7 meter. Bukan saya mau matok tertentu enggak, tapi kita kadang dihadapkan dengan kondisi yang oh ini lebarnya mentok sekian karena udah ketemu teras, ketemu ruangan ini, panjangnya sekian. Kita tetap akan konsepkan dan buatkan yang terbaik. Tapi saya berbicara tanda petik yang ideal itu lebar 3, panjang 6 sampai 7. Itu baru wah, saya kalau mau nyeting natural apalagi dengan batu-batuan air terjun itu baru bisa kita dapatkan hasil yang maksimal. Terkadang ada beberapa proyek kita yang memang jujur sih secara masukan dari netizen, blessed people yang nonton, Pak ini kok kurang atau apa ya, tapi harap dimaklumin areanya aja kecilnya setengah mati. Semakin kecil kita dikasih area untuk membuat kolam, terutama kolam natural, itu kita PR-nya makin besar, PR-nya makin sulit. Area makin besar, memang secara RAB dan lain-lain juga pasti akan lebih besar, tapi kita sebetulnya akan lebih enak ngerjain kalau area lebih besar. Ide, kreasi, gagasan pun ini bisa dikembangkan lebih optimal. Nah, itu tadi teman-teman, jadi sekali lagi saran saya untuk teman-teman yang terutama pembuatan kolam koinnya di area rumah yang baru, rumahnya apalagi rumah mewah, di lingkungan perumahan yang bagus, saran saya benar-benar cari pond builder atau cari pembuat kolam yang benar-benar profesional di bidangnya. Semua dikonsep, kita juga bisa koordinasi, kita bisa meeting, nyambung dengan tim arsitek, dengan tim sipil, bahkan masalah struktur dan lain-lain kita juga punya tim semua. Artinya Blast ini sampai sekarang pun bisa seperti ini bukan karena saya hebat sendiri, enggak. Kita didukung tim, didukung kamu juga di Blast Channel, ada tim leader juga, ada tim di lapangan, ada supervisor atau mandor. Ya, saya juga berterima kasih kita bisa sampai di tahap ini semuanya ini karena kita kerja tim. Bukan karena yang saya hebat sendirian. Mau sehebat apapun saya sendirian, saya juga pasti nggak sanggup untuk handle semua. Bayangin, ini baru bulan Juni, Pak. 13 project udah kita selesaiin. Mungkin nanti bulan ini ada 1 project lagi yang selesai, berarti 14 project. Tidak gampang loh, artinya dalam 1 bulan kita hampir secara statistika ngelarin atau nyelesain 2 project dalam 1 bulan. Ya, ini belum yang berjalan yang dan segala macam. Tapi intinya saya bersyukur sekali, apapun itu saat ini yang kita dipercaya untuk membuat project-project yang sekarang berjalan, customer, baik customer lama ataupun customer baru yang sudah memberikan kesempatan ke Blast Channel dan Blast Koi. Sekali lagi saya mengucapkan bersama tim terima kasih untuk semua kesempatan dan apa ya ibaratnya ya kepercayaannya ke kita. Nah, semoga nanti ke depan kita juga bisa terus memberikan karya-karya yang terbaik dan mungkin buat teman-teman yang di sekitar Jakarta Barat atau Jabodetabek atau mungkin Tangerang, BSD dan sekitarnya, kita saat ini lagi banyak pengerjaan di sana. Jangan lupa dukung terus yang pasti channel kita, like, comment, subscribe, dan apabila yang pengen tanya-tanya lebih apa, jangan segan nanti langsung hubungin kontak di bawah ini. Mungkin cukup itu ya Val ya untuk awal dulu ya. Nanti kita next. Saya nanti next Val, ingetin saya Val, saya mau bikin 1 video mengenai edukasi perawatan kolam dan running kolam baru, itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen bikin edukasi mengenai perawatan Val. Perawatan kolam dalam artian bukan perawatan yang sulit atau yang ribet, tapi parameter-parameter yang teman-teman bisa jadi patokan bahwa ini kolam dan air dan ikan ini kondisinya normal atau enggak. Itu nanti next video ya, kita lama nggak bikin video edukasi, tolong saya dicatat itu. Yang pasti intinya saya pengen memberikan melalui Blast Channel ini baik video-video mengenai hasil karya kita, update project di project-project Blast yang sedang berjalan ataupun yang sudah selesai, tapi bisa memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat buat penonton dan Blast people juga ya. Itu aja cukup mungkin. Saya Noval dan tim Blast Channel, Blast Koi unjuk diri. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.